Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ramadan, NIM 04402056, Studi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis aspek non finansial. Ya, di sini saya telah bersama Bapak Hendra. Ya Pak, mohon izin saya ingin bertanya, berapa permintaan pasar setiap penjualan? Nah, untuk permintaan pasar setiap penjualan itu biasanya sebanyak sekitar 1 ton kurang lebih. Untuk harga penjualan Pak? Nah, untuk harga penjualan biasanya petani di sini menjual beras dengan harga 13.000 per kilonya. Kilo kan? Volume penjualannya Pak? Nah, untuk volume penjualan biasanya dalam sehektar itu 3 ton atau kurang lebih lah, itu 3 ton. Karakteristik konsumennya Pak? Nah, untuk karakter konsumen biasanya dalam penjualan beras, konsumen meminta beras yang bersih dan juga varietasnya harus tirai. Ya Pak. Tingkat elastisitas permintaan produk yang diusulkan. Nah, untuk tingkat elastisitasnya yang diusulkan yaitu produk beras yang memiliki varietas tirai. Kira Pak. Nah, tirai. Pangsa pasar. Pasar mana yang dituju Pak? Nah, biasanya petani di sini pasar yang dituju untuk penjualan yaitu pasar Kota Pagar Alam. Pagar Alam Pak ya? Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai pangsa pasar yang ditetapkan Pak? Strategi pemasaran yang kami lakukan di sini yaitu penjualan dengan jumlah yang besar dan juga dikirim ke pasar-pasar. Teknisnya Pak ya? Lokasi usaha Pak berapa Pak? Nah, untuk luas lokasi usaha di sini sekitar 2 hektar 2 hektar Pak? kurang lebih. Proses produksi mulai dari tahap awal sampai akhir kegiatan produksi. Nah, untuk proses produksi mulai dari tahap awal sampai akhir ini kami menggunakan teknik jajar legowo dan dilakukan perawatan secara rutin dari tanam sampai sesudah tanam dan juga sampai pemanenan. Teknologi produksi yang digunakan Pak? Nah, untuk teknologi yang produksi yang digunakan yaitu alat bajak sawah seperti Berapa ya? traktor dan juga alat semprot seperti hand sprayer ataupun alat semprot manual dan listrik. Aspek manajemen. Siapa pelaksana dalam usaha Pak? Nah, untuk pelaksana dalam usaha yaitu penyuluh pertanian yang diturunkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lahat, Kecamatan Jebat, dan yang kedua yaitu kelompok tani, anggota kelompok tani serta buruh tani. Ya. Bagaimana mekanisme kerja serta pengawasan Pak? Nah, untuk mekanisme kerja di sini kami sebagai petani melakukan yang pertama penyemaian, penanaman, pemupukan serta sanitasi lahan dan juga pemeliharaan sampai panen. Struktur organisasi Pak? Untuk struktur organisasi itu dari penyuluh pertanian ke kelompok tani, anggota kelompok tani, itulah seperti yang pertama tadi. Aspek hukum. Produk menjelaskan legalitas dari produk yang akan diusahakan, ketentuan yang ada dari instansi yang berwenang. Nah, untuk produk yang diusahakan berdasarkan ketentuan dari instansi yaitu
produk yang bersertifikat halal. Halal kan? Itu dari benih yang bermutu dari pusat. Badan hukum usaha menjelaskan badan hukum yang dimiliki. Nah, untuk badan hukum yang dimiliki kami yaitu surat pengukuhan kelompok tani dari penyuluh pertanian. Aspek sosial ekonomi dan budaya menjelaskan manfaat adanya kegiatan usaha bagi penciptaan lapangan kerja. Nah, untuk itu manfaatnya yaitu untuk mensejahterakan kelompok tani, buruh tani, dan juga para petani lainnya. Menjelaskan dampak positif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan. Nah, untuk dampak positif itu banyak seperti menyediakan bahan pangan untuk masyarakat petani sini, memberikan peluang usaha bagi petani serta anak muda yang ingin bertani, dan itulah. Ya Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Oke, mungkin itu saja wawancara saya dengan Bapak Hendra selaku petani di sini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan